Film Telu ini berlatar belakang pada tahun 1990-an di Tanah Jawa. Ini berkisah dari kematian seorang karyawati butik perusahaan Pak Indra yang mati dibunuh. Tapi semua masyarakat sekitar itu beranggapan kalau dia itu mati karena bunuh diri, bukan karena mati dibunuh. Berawal dari situ. Nah, saya sendiri itu berperan sebagai Yuda. Yuda itu adalah anak kedua dari 3 bersaudara dari keluarga Pak Indra. Pak Indra itu sebuah keluarga yang kaya raya di Tanah Jawa waktu itu. Nah, di situ setelah kematian Yuda itu baru mulai timbul konflik. Ada kiriman teluh yang datang ke rumah keluarga Pak Indra. Tepatnya jatuh di halaman rumah Pak Indra. Itu namanya daru, kayak bola api gitu. Di situ mulai serunya tuh. Satu persatu mulai merasakan gimana ganasnya teluh. Satu persatu menderita gara-gara teluh itu, dan semuanya berpikir gitu, ini ada apa sih sebenarnya, siapa sih melakukan ini gitu. Kenapa kok orang bisa berbuat jahat sama kita, tapi padahal kita semua itu nggak pernah menyakiti hati orang lain, berbuat jahat sama orang lain itu nggak pernah. Di situ sih ceritanya. Kalau untuk teluh itu kan di Indonesia ya, sebenarnya ada 3 macam, ada teluh, ada tenung, ada santet. Santet dan teluh itu sebenarnya serumpun, tiga-tiganya sama kurang lebih. Untuk santet sendiri itu mainnya itu halus, nggak tahu kalau didatang ke rumah seseorang itu nggak ada yang tahu kalau dia datang. Tiba-tiba langsung sakit, tiba-tiba ada jarum lah, ada pakunya lah. Tapi yang membedakan di antara 3 itu adalah medianya. Kalau misalnya santet itu mungkin dari paku, ada pakunya, ada jarum. Kalau tenung itu dari tanah, medianya kurang lebih. Nah, kalau misalnya teluh itu dia ketahuan sama orang yang dikirim. Jadi orang yang dikirim itu bisa tahu, oh ada yang ada yang kirim saya teluh nih gitu loh. Agak kasar sih, tapi biasanya kalau teluh itu juga bisa untuk keluarga, namanya pring sedapur. Itu bedanya itu sih. Nah, kalau voodoo sendiri itu kan di luar, kepercayaan luar gitu. Jadi beda sih sama kepercayaan di Indonesia gitu. Tapi Mas sendiri percaya Mas akan adanya seperti itu? Yes, dari dulu, dari zaman Rasulullah ada ilmu hitam. Ilmu hitam itu ada. Yang setahu saya juga di Al-Quran ya, yang setahu saya ingat ada seseorang yang sangat benci sama Rasulullah, dengan tatapan matanya itu bisa membunuh. Tapi Allah menjaga Rasulullah, jadi nggak bisa membunuh Rasulullah. Jadi dengan ilmu hitam itu, dengan tatapan aja orang bisa membunuh dulu gitu. Tapi kalau sampai sekarang pun sebenarnya ada 1-2 orang yang masih melakukan hal ilmu hitam itu ya, masih ada yang melakukan gitu. Tapi memang di zaman milenial ini nggak banyak, dan orang berpikir 2 kali. Karena apa? Kalau melakukan teluh atau tenung atau santet itu bisa berbalik pada diri kita. Kalau misalnya orang yang kita kirim ternyata orang itu punya bertakwa kepada Allah, terus dia happy aja, positive thinking, ya akan balik lagi ke pengirimnya. Dan Allah pernah berfirman kan, kalau misalnya kita berbuat kebaikan dibalas 10 kebaikan, kalau kita berbuat jahat ya setimpal sama kejahatan. Kalau untuk pengalaman saya pribadi, keluarga sendiri sih alhamdulillah nggak ada, jangan sampai deh. Aduh. Kalau teman-teman mungkin ada ya, tapi sih nggak banyak sih cerita sama saya gitu kalau dia punya pengalaman teluh atau sakit. Tapi kalau misalnya kita cari di media yang sekarang banyak, entah YouTube atau ya TikTok atau apa, sih ada orang yang mempraktekkan itu, dan orang yang sedang menderita itu masih ada kalau kita lihat. Jadi ini comeback pertama lo di film layar tuh? Ya, saya tuh main film dulu 2005. Itu peran saya tidak besar porsinya seperti yang sekarang. 2007 mulai semakin membesar. Waktu itu sama 2005 itu drama, 2007 itu horor. 2007 lumayan lah porsinya, scene-nya gitu. Nah, sekarang comeback saya di 2022 kembali ke film dengan porsi scene yang lebih besar. Tentunya saya sebelum film ini udah ya warawiri lah ya di dunia pertelevisian gitu, sinetron, FTV, macam-macam lah, mau kolosal mau apa. Ya alhamdulillah sekarang balik lagi ke film, dan makanya ngerasa antusias gitu lah, gimana ya, maksudnya ya excited banget ya rasanya deh. Ada perbedaan sedikit ya? Perbedaan pasti dari film, antara film, sinetron, mau FTV kan perbedaannya pasti dari persiapannya pasti beda. Kalau film stripping atau FTV itu pasti persiapannya sebentar ya, nggak lama gitu loh, nggak ada reading segala macam. Kalau ini ada reading, bedah skenario segala macam, terus kita juga ada kostum segala macam, pokoknya persiapannya yang membedakan. Terus kalau kita sebagai aktor kita juga harus bisa membedakan gitu di antara 3 media itu, entah itu teater, bukan media ya, maksudnya sarana kali ya, teater, TV atau film, itu kan cara bermainnya juga berbeda-beda gitu kalau menurut saya pribadi ya. Kalau saya sih mungkin kayak teater kan lebih over gitu loh, maksudnya dia lebih
baik lah ya bahasa Indonesia tuh ya. Tapi kalau misalnya di TV agak menurun dikit lah. Kalau misalnya di film ya lebih turun lagi gitu loh, lebih main dirasa banget itu yang diutamakan. Biasanya kan perannya protagonis gitu ya, yang akhir-akhir ini dulu memang antagonis, sering banget antagonis bertahun-tahun, tapi masuk salah satu PH masuk tiba-tiba protagonis bertahun-tahun juga sampai sekarang udah 5 tahunan. Nah kalau yang di sini kesulitannya adalah gimana membayangkan kena teluh. Tadi ngeliat yang itu gimana ya maksudnya, aduh itu benar-benar maksudnya kan harus pakai rasa gitu, jangan sampai orang lah ini bohong-bohongan nih nggak benar-benar kena gitu. Maksudnya kesulitannya di sini adalah gimana rasanya kita mengungkapkan sesuatu dengan ekspresi, karena dialognya nggak banyak, dengan ekspresi penyesalan segala macam. Terus gimana nanti pas kena menderitanya kena teluh itu gimana rasanya, itu sih yang dirasain banget supaya tuh meyakinkan ke penonton kalau memang Ferdi Ali benar-benar kena di situ gitu. Sehingga Survei bisa sih enggak, total tapi gitu. untuk beberapa saya coba cari di media sosial kayak YouTube, coba cari gimana sih orang-orang yang kena santet, teluh atau apa, saya coba rasanya gimana sih, menderitanya gimana sih, itu sih referensi saya sih kurang lebih seperti itu. Saat proses syuting film Teluh ini ada kejadian aneh nggak sih Bang yang dirasain? Aduh mas, aman mas. Alhamdulillah kayak jalan tol, lurus aja. Memang sih tempatnya itu, Yogyakarta itu memang tempat yang tidak didiamin lagi, maksudnya tidak ditinggalin lagi. Sudah agak pengap ya karena banyak debu. Tapi saya mungkin agak merinding aja pas masuk ke kamar mandinya aja. Memang aduh ini benar-benar serem amat gitu. Terus memang kebudayaan sana aja. Di sana itu waktu kita mulai syuting, pas doa kupengan, jadi di ruang tengah itu ada 3 kamar, tapi kamar tengahnya dikasih sesajen. Kayak makanan-makanan gitu, saya nggak tahu sih, ada buah, ada macam-macam tuh makanannya. Saya pikir oh mungkin budaya sini kali ya gitu. Jadi ya, tapi kan kalau Islam kan kita nggak ada yang seperti itu gitu loh. Ya itu doang sih yang saya agak bertanya-tanya, itu kan ya sampai akhirnya 2 minggu sampai disemutin tuh makanan gitu. Tapi saya nggak tahu itu untuk apa. Arlin, Oh enggak. Saya di sini cuma hanya sebagai pemain. Pemain. kenapa nggak mau dibilang produser? Ya memang bukan sebagai produser gimana. Cuma sebagai pemain aja di sini, bukan produser. Produsernya ada Dinding Supriyadi, ada Deddy Mercy juga sebagai pelaku sutradara juga produser. Tapi lu ada andil nggak sih untuk Enggak ada dia nggak cuma ngebantu promosi aja, ngebantu maksudnya namanya kita kan lagi mulai apa nih namanya ya dunia sekarang kan zamannya sosmed ya, kita maksudnya saling bantu aja, produser, pemain sama-sama support aja satu sama lain. Wah, gimana ya, dua-duanya seru, sama-sama seru, tapi lebih menantang emang di film karena kan kita memang dengan kita berpikir nanti wah gambar saya nanti gede banget tuh di layar gitu kan, kalau misalnya ada kejanggalan dikit atau ada tidak nggak yakin sedikit gitu pasti akan kelihatan. Itu sih yang paling diwaswasin sih, tapi pas selama syuting pun tapi rasa enjoy sih, lancar-lancar aja karena memang udah ngebedah skenario, udah reading, udah enak, udah tahu apa yang harus dilakukan, udah berimajinasi macam-macam. Sebelum pandemi yang pertama 2019 awal kalau nggak salah, kurang lebih setahun saya ingat saya itu Berapa bulan? kurang lebih sama reading ya, itu sebulanan lah sama reading. Berarti udah tertunda berapa lama? 2 tahun kurang lebih, banyak film-film ya hari ini akhirnya nobar gitu. Nobar bareng. Masih belum tahu depannya gimana ya, pasti saya sendiri akan terus eksis ya di FTV atau sinetron, sehingga saya bisa menunjukkan maksudnya aktor-aktor FTV atau sinetron bisa kok main